Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica, episode 88, Bangkit Kembali. Menikah? Apa kau sudah gila? Pras benar-benar terkaget dengan perkataan Insa. Ia sampai membelalakkan matanya pada Insa. Rupanya pendidikan agama yang diajarkan di Kairo tak merubah apapun dari muka. Kata-katamu masih sama. Aku kira setelah kau pulang, kau akan menjadi seorang ustadz yang sangat lembut. Insa sekarang malah tertawa ringan, mendengar perkataan Pras mengatainya gila, sambil membelalakkan matanya. Insa, kau sedang bercanda ya? Ini tidak lucu. Ah, sial. Pras sekarang tampak kesal, mengambil sendok baru lagi dan memakan puding coklatnya. Aku tidak sedang bercanda. Sebelumnya, katakan padaku, dari mana kakak mendapatkan nomor ponselku? Aku mendapatkannya dari Mirna. Dia temanmu kan? Sebenarnya, dia juga enggan memberinya. Dia tak mau berurusan dengan suamimu. Dia takut membuatnya marah. Aku pun tak peduli dan mengambil nomormu dari ponselnya. Memangnya siapa suamimu? Sampai-sampai semua orang takut padanya. Seorang mafia kaya ya? Atau bandar judi? Pras terlihat tertawa garing, menggoda Insa. Ia rupanya tak menanggapi serius perkataan Insa tadi. Ia hanya menganggap perkataan Insa adalah sebuah candaan. Insa hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, melihat ekspresi wajah Pras yang terlihat mengejek padanya. Kau masih bisa tertawa sekarang, tapi saat kau mengetahui semuanya, aku rasa, bahkan tersenyum pun, kau tak akan mampu. Kumam Insa dalam hatinya. Hei, katakan siapa suamimu? Pras masih berkata sambil menelan puding lumer di mulutnya. Dia adalah tuan muda Wijaya Group. Tentu, Kak Pras tahu kan perusahaan itu? Pras membelalakkan matanya lagi. Apa? Bagaimana kau bisa menikah dengannya? Pantas saja, kini penampilannya sangat jauh berbeda. Dia istri dari orang kaya raya ternyata. Pras memandang lagi penampilan Insa sekarang dan menyadari semua yang dikenakan Insa adalah barang bermerek. Dia juga tak henti-hentinya bergumam mengagumi kecantikan Insa yang terlihat sangat luar biasa. Insa memang kini pandai memadu padankan apa yang dia pakai, pandai memoleskan make up di wajahnya, sangat berbeda dari dulu. Insa terlihat gadis lugu yang tak mengerti dunia fashion. Dari dulu Insa memang sudah memiliki kecantikan yang natural. Dia terlihat lebih menarik dari Salma. Tubuhnya yang mungil, ramping, dan kakinya yang jenjang, mampu membuat siapa saja jatuh hati padanya. Juga melihat kulitnya yang putih bersih, pipi merah meronanya, dan bibir yang ranum, mampu membuat seorang pria sangat tertarik padanya. Sedangkan Salma memiliki tubuh yang lebih berisi. Dia beberapa senti lebih pendek dari Insa, memiliki kulit yang putih bersih, wajah cantik yang berseri, dan senyuman manis yang sangat menawan, mampu memikat siapa saja yang memandangnya. Ceritanya panjang, dan aku tak akan menceritakan semua padamu, Kak. Jawab Insa acuh sekarang. Insa pun terlihat memanggil seorang pelayan dan memesan beberapa makanan karena kini perutnya mulai terasa lapar. Pras menunggu pelayan itu berlalu dan kembali bertanya pada Insa. Baiklah, aku tak akan mau tahu bagaimana kisah cintamu. Sekarang jawab jujur pertanyaanku. Di mana Salma sebenarnya? Orang tuaku menyuruhku untuk membawanya ke rumah untuk membahas pernikahan kita. Pras terlihat serius lagi saat membahas tentang Salma. Apa kau masih tak percaya, Kak? Dia sudah menikah. Kini wajah Insa yang terlihat sangat serius menatap Pras. Apa kau serius, Insa? Pras dengan wajah kebingungan menatap Insa lekat. Sedikit ada gurat kesedihan di wajahnya. Sungguh, Kak, aku tak berbohong, dan dia menikah dengan suamiku. Ketika mengatakan itu, mata Insa terlihat berkaca-kaca. Ia ingat lagi masa-masa awal pernikahannya dengan Hanafi yang sangat bahagia, bahkan tergolong kehidupan yang sempurna. Bayangan-bayangan itu berparade lagi di pikirannya, hingga tak terasa ia kini menitikkan air matanya. Wajah Pras langsung berubah bias. Dia bahkan menyingkirkan semua makanan itu di tepi meja. Ia meraih tangan Insa di sana, digenggamnya erat. Ia masih tak percaya dengan perkataan Insa. Tapi saat Insa mulai menitikkan air matanya, saat itu pun ia mulai mencoba mencerna perkataan Insa dan mempercayainya. Apa kau serius, Insa? Apa benar Salma sudah menikah? Pras kini memelas pada Insa meminta penjelasan lagi. Insa yang masih tertunduk dan terisak, di sana hanya diam saja. Entah kenapa,
Tiba-tiba saja, air mata itu keluar lagi setelah sekian lama ia mencoba untuk tegar. Kenangan-kenangan indah yang kembali mengingatkan dia akan kehidupannya yang dulu bersama Hanafi, juga melihat Pras seakan dia juga mengingat kembali tentang Salma, dulu seorang kakak yang sangat penyayang padanya, dan mengingat kembali kehidupannya kini yang terhianati. Dia seakan merasakan lagi sakit yang teramat sangat di dalam relung hatinya. Cukup lama Insa terisak di sana, membuat tak sedikit pengunjung di kafe coklat itu memandanginya dengan iba. Insa, suara Pras kembali menyadarkannya. Insa menatap Pras dengan mata yang masih mengalirkan air mata. Ia juga baru menyadari, dari tadi ia menggenggam erat tangan Pras dalam tangisnya. Insa melepas tangan itu perlahan, mengusap pipi merah meronanya yang sudah basah dengan air mata. Insa, ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa Salma menikah dengan suamimu. Pras menatap Insa lekat, berusaha mencari kepastian atas semua kejadian yang sudah terjadi saat ia tak ada. Mendengar pernyataan Salma telah menikah, hatinya seakan hancur. Semua harapan dan kesenangan yang ia bayangkan saat pulang ke tanah air hilang begitu saja. Apalagi saat mendengar Salma yang menikah dengan orang yang sama dengan adiknya. Hatinya seakan tak terima. Dia seakan juga merasakan sakit yang sama yang dirasakan Insa sekarang. Insa pun mulai menceritakan kejadian sebenarnya saat pernikahan Salma dan Hanafi terjadi. Dia mencoba terlihat tegar di sana. Air matanya sudah berhenti mengalir, tapi masih terlihat ia menahannya agar tidak tumpah lagi di pipinya. Insa pun sudah selesai menceritakan semua kejadian yang ada dengan detail. Makanan yang dipesannya pun telah sampai di sana, tapi sama sekali ia dan Pras tak menyentuhnya. Keadaan hening cukup lama, entah apa yang ada di pikiran Pras. Setelah dia terlihat sedih dengan mata yang berkaca-kaca, tiba-tiba saja, kini matanya berbinar senang, menatap Insa sambil berkata, "Kau tak perlu khawatir sekarang Insa, jangan bersedih lagi. Aku akan menemui suamimu dan meminta dia untuk menceraikan Salma, karena aku sudah kembali dan aku akan menikahi Salma. Aku sama sekali tak akan marah Insa, karena memang semua ini salahku. Aku berada jauh saat itu. Terlebih lagi, aku juga ingat saat itu aku sedang mengadakan studi di sana. Kalaupun aku tahu keadaan ayah saat itu, aku juga akan segera pulang Insa. Tapi sekarang aku sudah di sini. Kau jangan sedih. Setelah ini, kau bisa menjalani kehidupan bahagia lagi bersama suamimu. Aku akan segera menikahi Salma." Pras tersenyum mereka. Dia meyakinkan Insa untuk tak bersedih lagi. Semua sudah terlambat. Aku pun juga tak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Salma dan Hanafi di belakangku. Mata Insa semakin memerah, menahan air mata yang akan tumpah kembali. "Maksudmu?" Pras terlihat kebingungan lagi. Senyumnya seketika lenyap dari bibirnya. "Salma sedang mengandung anak dari suamiku." Tak dapat dibendung lagi. Kini Pras seketika menitikkan air matanya, dibarengi dengan wajah yang terlihat merah padam, menahan emosi dalam hatinya yang tiba-tiba saja membara. Tangannya sekarang juga menyekram kuat meja yang ada di sana. Tak dapat dipungkiri, kini jiwa liarnya kembali bangkit dalam tubuhnya. Jiwa yang sudah lama ia kubur dalam-dalam dan berusaha menjadi lelaki terbaik untuk Salma, kini kembali bergejolak. Bersambung.